Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dimanapun Anda berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum saya tanggapi, sebelum saya komentari secuplik video barusan, saya ingin sedikit disclaimer cerita di awal, menjelaskan tentang apa sih isi channel YouTube ini, apa sih isi daripada akun YouTube yang saya rintis ini. Kalau mau dibilang gado-gado atau campur aduk ya silakan, tapi sebenarnya apa-apa yang saya upload, yang saya sajikan di channel YouTube saya ini, insya Allah nggak keluar dari 3 perkara kok. Yang pertama, memang saya pecinta kajian dari kecil, dari dulu. Kita akan bahas kajian-kajian tentang agama, tentang kehidupan, atau rumah tangga yang erat lah dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, kita akan membahas, ngulik hal-hal yang menurut saya menarik, tapi tetap akan ada yang bisa kita ambil hikmah, iktibar, dan pelajaran di dalamnya. Dan yang ketiga, yang terakhir, isi channel saya ini paling nanti bercerita sedikit banyak tentang olahraga, karena memang itu salah satu passion saya, salah satu hobi saya. Olahraga yang paling saya suka itu angkat beban, boxing, dan saya rasa bagus juga untuk di-share, untuk dibagikan ke teman-teman semua, kan begitu. Baik, pelan-pelan kita mulai pembahasan tentang komentar secuplik video di awal, di mana luar biasa dahsyat seorang laki-laki dewasa, seorang yang memang wajib untuk mencari nafkah dengan kondisi apapun dan bagaimanapun, dengan kaki satu, dengan keterbatasan, dia tetap keluar rumah untuk mengais rezeki, untuk menghidupi anak istri demi penghidupan sehari-hari. Di sini orang-orang yang normal, yang sempurna, tidak cacat fisiknya seperti kita barangkali semestinya merasa tercambuk, merasa tertampar tatkala melihat orang-orang yang punya keterbatasan kok lebih semangat, kok lebih giat, kok lebih rajin, gak mengeluh meskipun dia bekerja sehari-hari dengan segala keterbatasannya. Jadi rasanya perlu juga kita kenang, kita lihat orang-orang saudara-saudara kita yang punya keterbatasan seperti itu dengan niatan untuk selalu memotivasi diri kita sendiri agar tetap semangat dalam menghadapi keseharian kita, aktivitas kita dengan medan juang yang berbeda-beda. Mungkin ada yang dagang seperti saya, ada yang karyawan, ada seniman, dan lain sebagainya. Kalau kita dalam satu perjalanan, dalam satu urusan merasa lelah, merasa capek, merasa jenuh, solusinya bukan berhenti, barangkali ya istirahat sejenak boleh, tapi jangan kita tinggalkan, jangan kita lepaskan perjuangan yang sudah selama ini kita jalani. Kenapa? Jangan kita pernah berpikir, gue udah capek-capek berjuang, gue udah capek-capek kerja keras setiap hari kok hasilnya gini-gini aja. Sebenarnya kitalah yang merasa gini-gini aja. Kalau seumpama perjuangan kita sudah berjalan 5 tahun, baik itu dagang lah umpama, sudah 5 tahun kita dagang tapi nggak ada perkembangan, gini-gini aja hidup kita, ekonomi kita, yakinlah bahwa akan lebih hancur lagi, akan lebih belangsak lagi, akan lebih pahit lagi kehidupan kita kalau dalam 5 tahun tersebut kita nggak kerja keras, kita nggak berjuang, kita nggak bekerja. Karena logika sederhananya, bekerja saja, kerja keras saja, tiap hari kita berjuang saja, masih gini-gini aja.
Apalagi kalau kita leha-leha, apalagi kalau kita bermalas-malasan, kan begitu. Sederhana sebenarnya. Melihat ke atas sesekali perlu agar ada rangsangan kepada diri kita untuk maju. Tapi jangan salah, melihat ke bawah pun juga lebih perlu, agar kita malu, agar kita merasa tercambuk, tertampar ketika kita hendak mau menyerah. Ternyata orang-orang yang di bawah kita saja tetap semangat dan tegar dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Saya punya teman, dia kurir paket, ngirim paket belanjaan online masyarakat. Kadang cerita sama saya, jadi kurir paket berat, panas-panasan, hujan kehujanan, panas kepanasan. Ya kalau sekedar sampai di situ keluhan dia masih is oke lah. Mungkin dia pengen dipandang, pengen dihargai bahwa profesi dia itu nggak sembarangan, berat, nggak ringan begitu ya. Tapi kalau yang terjadi keluhannya untuk kemudian dia mau mundur, dia mau berhenti, baru saya salahkan. Gara-gara panas, gara-gara kehujanan, milih mundur, milih nganggur, capek. Yakinlah, lebih capek nganggur, lebih makan hati nganggur. Kecuali kita punya batu loncatan, apa mau dagang atau mau pindah kerjaan silahkan. Tapi kalau gara-gara panas, gara-gara kehujanan, kita milih nganggur, anak istri di rumah, itu bukan pilihan yang bijak sebenarnya. Jadi intinya, singkat kata, saya nggak mau terlalu panjang lebar, karena lewat cuplikan video di awal juga saya yakin teman-teman bisa mengambil hikmah dengan sendirinya, pelajaran yang berharga bahwa mari kita tetap semangat menjalani aktivitas kita sehari-hari, apa dan bagaimanapun keadaannya, tetap teguh bersyukur bahwa kalau kita merasa kita masih di titik yang ini saja, padahal kita sudah bekerja dengan baik, apalagi kalau selama ini kita tidak bekerja dengan baik, mungkin keadaan kita lebih parah, lebih belangsak, lebih gembel, dan seterusnya dan seterusnya. Terima kasih teman-teman. Ingat tadi bahwa channel YouTube saya ini yang saya lagi rintis, akun YouTube saya ini barangkali berisi akan 3 perkara. Pertama, kita akan bahas kajian-kajian, baik itu kajian agama ataupun kehidupan, rumah tangga, ekonomi dan sebagainya. Yang kedua, saya akan bahas hal-hal yang menarik yang bisa kita ambil pelajaran hikmahnya seperti video ini. Yang ketiga, barangkali saya akan sering juga sedikit banyaknya upload sharing-sharing tentang sport olahraga, karena memang olahraga juga gak kalah pentingnya kita lakukan bagi kehidupan kita sehari-hari. Walaupun olahraga yang saya sukai itu latihan beban dan boxing, angkat beban dan boxing, saya orangnya insya Allah bukan ngaku-ngaku, bijak lah, bahwa ketika ada orang suka olahraga tenis silakan, ketika ada orang suka olahraga sepak bola monggo. Yang paling penting olahraganya, nggak usah diperdebatkan olahraga apa yang lebih bagus. Nanti pelajari masing-masing olahraga apa yang lebih bagus dan lebih manfaat bagi kita, bagi kehidupan kita. Yang penting garis besarnya olahraga, kan begitu. Baik, ini saja pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini. Saya mau istirahat, ini warung udah posisi tutup. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.